Ini merupakan video dokumentasi dari penjelasan program Solar Tracker. Oke. Jadi ini merupakan program Solar Tracker untuk ESP8266, di mana ada username, password, client ID. Di sini kita menggunakan SSID-nya DewataBot dengan WiFi passwordnya Nabila 2969EN. Dan nanti kita akan ganti dengan nama alat kendali. Oke, kemudian kita copy, pastikan di handphone nanti hotspots namanya adalah alat kendali. Oke, seperti itu. Kemudian username, password, client ID, kemudian ini adalah pin dari sensor tegangan yaitu analog 0. Kemudian ada nilai Vout, Vin, tegangan input, tegangan output. Kemudian ada nilai resistor yaitu 30.000 ohm. Kemudian nilai resistor 2 adalah 7100 ohm. Kemudian ada nilai sama dengan 0. Kemudian ada nilai tegangan. Pin mode, sensor tegangan jadi input. Kemudian ada komunikasi serial. Kemudian ini bagian dari library ESP8266, pemanggilan username, password, client ID, SSID, dan WiFi password. Kemudian void loop-nya adalah nilai, yaitu nilai yang ini, yang bernilai 0, membaca nilai analog read dari sensor tegangan, di mana sensor tegangan sebagai input yang berada di pin analog 0. Oke. Kemudian Vout yang nilainya 0 sama dengan nilai 0 dikali 3,2 dibagi 1024. Kemudian Vin sama dengan Vout. Kemudian R2 ini adalah nilai 7100 ditambah dibagi nilai R1 plus R2. Jadi nilai ini adalah pembacaan dari sensor tegangan yang dikali nanti 3,2. Kemudian tampilkan di virtual write V2, Vin. Itu sensor tegangan, kita akan simpan dulu. Kemudian ini adalah penampilan dari sensor tegangan, seperti ini akan tampilannya. Di sini kita akan setting. Oke. Kita bisa atur namanya di sini. Kita juga bisa atur channelnya. Kita ingat dia ada di virtual pin 2. Yang ini V2. Makanya di sini kita buat channel 2. Kemudian dashboard kita bisa setting. Kita bisa ganti-ganti tampilan ikonnya. Saat ini kita bisa pakai ini. Kemudian number of decimal, jumlah 0 setelah koma. Kita klik 2. Kita save. Kemudian kita bisa klik di sini. Kita bisa lihat grafik pembacaan sensor tegangannya. Seperti ini. Kita bisa dalam satuan menit. Kita bisa dalam satuan live. Seperti itu. Kemudian kita bisa klik untuk baca nilai tegangannya. Oke, kita bisa klik di sini. Kita bisa lihat apa nilainya. 12,5 datanya. Kemudian kita bisa download filenya. Oke, ini filenya. Kita bisa olah ke Excel, Publisher, atau ke file yang lainnya. Oke. Kemudian client ID, password ID yang kita dapat di sini itu kita ambil dari ini, konfigurasi ini, yaitu ini dia client ID, username, password, client ID. Jadi setiap device nanti ini yang membedakan. Kemudian username, oke, adalah nama emailnya. Kita akan coba logout di sini. Oke, di sini nama emailnya adalah monitoring.solar.tracker2020@gmail.com. Kemudian dengan password
QWERTY2959EN. Oke, passwordnya ada di sini nanti. Saya akan tunjukkan passwordnya. Ini ya, QWERTY2959EN dengan email ini. Oke. Kemudian kita akan buka lagi, kita klik login, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilannya. Dia akan secara otomatis muncul nanti ya. Oke, seperti ini tampilannya. Saat ini kondisi sedang offline. Kita akan coba nyalakan alatnya. Kita akan buat kondisinya sekarang secara online. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini dalam kondisi online. Kita bisa lihat grafiknya. Oke, kita buat live. Jadi dia akan, pembacaan datanya akan tampil setiap 1 menit. Ini sudah kondisi online. Oke, seperti ini tegangannya saat ini. Oke. Tegangannya 12,4. Oke. Kemudian saya akan menampilkan program kedua. Jadi ini adalah program Solar Tracker, di mana program ini ada include servo, kemudian ada servo horizontal di sudut 90, vertikal di sudut 110, kondisi awal. Kemudian ada integer LDR left top, kemudian ada right top, kemudian ada left down, kemudian ada right down. Ini adalah pin analognya. Kemudian ada Vout, Vin, nilainya 0. Kemudian ada horizontal, ada di pin 2. Servo vertikal ada di pin 3. Oke, tegangan ini sudah tidak dipakai lagi. Kita akan hapus. Nilai tegangan ini sudah tidak dipakai. Oke, sudah tidak dipakai lagi. Nilai tegangan tidak dipakai, tidak ada perhitungan di sini. Oke. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah integer LT untuk pembacaan analog read left top atau kiri atas, kemudian right top pembacaan untuk kanan atas, left down LD untuk kiri bawah, kemudian kanan bawah. Kemudian integer daytime ini untuk delay pergerakan servo yaitu 50 milisecond, kemudian nilai toleransi adalah 50. Ini untuk membaca toleransi pembacaan dari LDR. Kemudian di sini akan kita tampilkan secara serial pembacaan nilai kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Seperti itu kita bisa tampilkan di serial monitor. Oke, kemudian ada nilai AVT yaitu penjumlahan dari LT dan RT dibagi 2. Kemudian average D, T untuk top, D untuk down, yaitu left down yaitu kiri bawah ditambah kanan bawah dibagi 2. AVL untuk left yaitu perbandingan antara left atas, kiri atas dengan kiri bawah dibagi 2. Kemudian penjumlahan average right yaitu kanan atas dengan kanan bawah dibagi 2. Oke, kemudian ada perhitungan divide yaitu difference antara right top yaitu difference antara atas dan bawah yaitu AVT dikurangi AVD, kemudian difference antara atas dan bawah horizonnya. Ini untuk vertikal, difference vertikal, difference horizontal, AVL dikurangi AVR.
Kemudian if kurang dari kali toleransi lebih besar dari perbandingan antara atas dan bawah, dan perbandingan lebih besar dari 50, di mana nilai toleransi adalah 50, dan jika AVT lebih besar dari AVD, maka servo vertikal bertambah sampai ke sudut 180 derajat. Jika servo sudah 180 derajat, dia akan cek apakah AVT lebih kecil dari AVD, di mana nilai AVT ini yang kita ketahui adalah AVT adalah pembagian nilai rata-rata antara left kiri atas dengan kanan atas. Oke. Jika AVT lebih kecil dari AVD, di mana kita tahu AVD itu adalah perbandingan antara kiri bawah dengan kanan bawah. Oke. Jika kiri atas dan kanan atas lebih kecil dari kiri bawah dan kanan bawah, maka servo vertikal akan berkurang, di mana if servo vertikal kurang dari 80 derajat, maka servo vertikal sama dengan 80. Oke. Kemudian vertical right, tampilkan pembacaan di serial monitor dan gerakan servo ke sudut yang kita inginkan. Kemudian ini hampir sama. If kurang dari 1 dikali toleransi 50 lebih besar dari perbandingan horizontal. Horizontal itu, kita baca lagi, horizontal itu perbandingan antara atas, kiri dan kanan. Oke, kita akan lihat programnya. Jika horizontal lebih besar dari toleransi, maka if AVL nilai rata-rata dari kiri lebih kecil dari nilai rata-rata dari kanan, maka servo bertambah. Servo apa ini? Yaitu servo horizontal. Jika servo horizontal lebih besar dari 180, maka servo horizontal berada di posisi 180, seperti itu. Else if perbandingan antara average left lebih kecil daripada right, maka servo horizontal berkurang. Jika servo horizontal kurang dari 0, maka servo horizontal sama dengan 0. Else if perbandingan antara left sama dengan AVR tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Kemudian horizontal right ke servo horizontal. Dengan delay adalah nilai 50. Delay time adalah 50. Oke. Kita akan buktikan programnya sebentar lagi. Ini sekian dokumentasi video penjelasan program.